Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnah wal jamaah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Amma ba'du. Siswa-siswi peserta didik baru dimanapun kalian berada, yang Bapak cintai dan banggakan, yang sedang mengikuti kegiatan masa ta'aruf siswa madrasah. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang moderasi dalam beragama dan bernegara. Yang akan difokuskan yaitu mengenai ukhuwah atau persaudaraan. Dalam video ini Bapak akan menyampaikan apa itu ukhuwah, macam-macam ukhuwah. Nanti dalam video ini akan disampaikan juga contoh tayangan slide, gambar atau video. Untuk itu para peserta didik, siswa-siswi baru, tolong disimak sampai selesai video ini. Baik, anak-anakku, siswa-siswi yang sedang mengikuti kegiatan Matsama, ukhuwah itu adalah persaudaraan. Ada 3 jenis ukhuwah yang perlu kita ketahui bersama, oleh para peserta didik, bahwa ukhuwah itu ada 3. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini artinya persaudaraan sesama muslim. Yang kedua adalah ukhuwah Watoniyah. Ukhuwah Watoniyah ini artinya persaudaraan sesama bangsa, sebangsa setanah air, warga negara Indonesia, namanya ukhuwah Watoniyah. Dan yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, artinya persaudaraan sesama manusia. Perlu diketahui bahwa 3 jenis ukhuwah ini merupakan rumusan dari salah satu ulama besar kita di Indonesia, dari kalangan Nahdlatul Ulama. Beliau adalah almarhum Al-Maghfurlah Kiai Haji Ahmad Shidiq, mantan Rais Am Suriah Nahdlatul Ulama ketika itu. Baik anak-anakku, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesama mukmin itu adalah saudara. Juga dijelaskan di dalam hadis Nabi, al mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'du. Mukmin dengan mukmin yang lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Begitulah pesan Nabi Muhammad SAW, jelas bahwa sebagai seorang muslim yang beriman, kita adalah saudara. Hanya saja kadang banyak sekali alasan untuk kita tidak melakukannya. Karena bisa jadi karena berbeda madhab, berbeda pandangan, dan yang lain sebagainya. Nah, kita harus menyadari bahwa perbedaan-perbedaan tersebut di kalangan umat Islam itu adalah sebuah kekayaan dan keragaman hasil ijtihad para ulama. Nah, dalam hal ini mencari persamaan adalah kunci. Nah, selain itu menebarkan kedamaian juga penting dilakukan. Tidak hanya di dalam kehidupan nyata, tapi di media sosial. Juga kita tebarkan Islam yang ramah, bukan marah. Berislam dengan senyuman kiranya penting untuk terus digaungkan, baik dalam kehidupan nyata maupun kehidupan di media sosial. Cara berislam kita harus menyenangkan dan menyejukkan, bukan berislam dengan penuh prasangka dan cacian. Dengan begitu maka perdamaian sesama umat Islam akan terjaga. Baik anak-anakku,
Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah. Apa itu ukhuwah wataniyah? Nah, asal kata dari kata watan. Kita mendengar ada istilah hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Watan itu adalah tanah air. Jadi ukhuwah wataniyah itu adalah persaudaraan sesama sebangsa setanah air atau sesama warga negara. Kita tahu bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI merdeka berkat perjuangan para pendahulu kita. Meskipun berbeda suku, agama, ras, dan adat, mereka bersatu berjuang mengusir penjajah. Dalam hal ini bukan hanya umat Islam saja yang berjuang, atau bukan hanya orang Jawa saja yang bertempur, tetapi semua warga Indonesia bersama-sama melakukan perlawanan mengusir penjajah. Nah, ini merupakan contoh persatuan dan perjuangan yang harus kita lanjutkan. Indonesia adalah rumah kita bersama. Sebagai warga negara, kita berhak untuk membela negara kita. Nah, sebagaimana pesan dari Kiai Haji Mustafa Bisri yang kita kenal dengan Gus Mus, beliau mengatakan, Indonesia ini adalah rumah kita bersama. Kita lahir di Indonesia, makan dan minum dari sumber dan mata air Indonesia, mati pun dikebumikan di Indonesia. Nah, dari ungkapan itu kita dapat memahami bahwa sebagai rumah bersama tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membela negara Indonesia. Anak-anakku semua, yang ketiga perlu diketahui, jadi tidak hanya cukup ukhuwah Islamiyah saja, perlu juga ada ukhuwah wataniyah, semangat kebangsaan. Kita lihat di negara-negara misalkan di Timur Tengah, ada beberapa negara misalkan Afghanistan, Suriah, dan sebagainya yang hari ini kita dengar konflik yang terus menerus tidak henti-henti. Padahal negaranya itu di dalamnya adalah mayoritas, bahkan 100% adalah muslim. Kenapa terjadi peperangan antar sesama muslim? Karena tidak memiliki semangat kebangsaan, tidak memiliki semangat ukhuwah wataniyah. Maka kita bersyukur di Indonesia, ukhuwah yang tadi kita sampaikan, yang kita jelaskan tadi harus kita tanamkan agar terjadi, kita mengharapkan negara kita yang damai, yang aman dan tentram. Anak-anakku serta Matsama, yang terakhir, yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah. Apa itu? Itu adalah persaudaraan sesama manusia. Ini lebih universal. Sebagai warga negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus menyadari bahwa negara kita ini sangat besar dan terdiri dari berbagai macam suku, adat, ras, dan agama. Lalu bagaimana kita bersikap? Ada salah satu kisah Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita yang cukup populer. Dahulu Nabi Muhammad SAW pernah menyuapi seorang yang beragama Yahudi. Dikisahkan, seorang Yahudi ini adalah seorang yang buta. Tiap kali Nabi Muhammad menyuapinya, ia terus mencela dan memaki-maki Nabi. Akan tetapi Nabi Muhammad tetap sabar dan terus menyuapi orang ini. Setelah sekian lama Nabi Muhammad wafat. Kemudian kebiasaan baik ini dilanjutkan oleh Sayyidina Abu Bakar. Seorang Yahudi ini pun tahu bahwa yang menyuapinya bukanlah Nabi Muhammad. Ia pun berkata, "Siapa kamu?" Abu Bakar pun menjawab, "Aku ini orang yang biasa menyuapi kamu." Orang Yahudi ini berkata, "Bukan, kau bukanlah orang yang biasa menyuapiku." Kemudian Abu Bakar pun menceritakan bahwa yang biasa menyuapinya adalah Nabi Muhammad SAW dan beliau telah wafat. Mendengar penjelasan Abu Bakar ini, orang Yahudi ini menangis sejadi-jadinya. Setelah selesai menangis, ia lalu bercerita bahwa setiap kali Nabi Muhammad datang,
ia selalu memfitnah, menghina dan menjelek-jelekan Nabi. Ia juga bercerita ketika ia menyuapi makanan, Nabi Muhammad melembutkan makanannya terlebih dahulu sebelum kemudian menyuapinya. Setelah selesai menyampaikan cerita itu, orang Yahudi ini mengucapkan kalimat syahadat dan masuk Islam di depan Abu Bakar. Kisah di atas merupakan ajaran Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia, sekaligus menjadi potret ajaran Islam yang santun dan damai. Berkaitan dengan ajaran tentang persaudaraan sesama manusia, almarhum Gus Dur pernah mengingatkan, ketika dia menolong seseorang, kita tidak akan ditanya apa agamamu. Dalam konteks bernegara, kita berada di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Keberagaman ini adalah kekayaan Indonesia. Namun pada saat yang bersamaan juga merupakan ancaman jika kita tidak merawatnya. Akan sangat mudah dimainkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Oleh karena itu, sangat perlu kita mengingat kembali ajaran Nabi di atas, ajaran yang beliau sampaikan kepada kita, agar kita menjadi Muslim yang menebar kedamaian, Muslim yang cinta terhadap kedamaian, sebagaimana sahabat Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa dia yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Ini artinya bahwa kemanusiaan adalah nilai tertinggi dalam posisinya sebagai manusia. Baik, itulah tentang ukhuwah, ketiga jenis ukhuwah yang Bapak bisa sampaikan. Yang pertama tadi ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Muslim. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, persaudaraan sesama sebangsa dan setanah air. Dan yang ketiga adalah persaudaraan sesama manusia. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih. Demikian materi yang Bapak sampaikan. Semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir, keadaan normal kembali sehingga kita dapat belajar secara tatap muka langsung. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.